Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, what's up? Welcome back again to my YouTube channel. Nama saya Bima Abimayu. Saya Khairunisa Zahra. Saya Lailatul Andini. Saya Budi Irawan Dari Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Ilmu Hukum, kelas E. Dalam video ini, kami akan menjelaskan tentang ruang lingkup ejaan, yaitu pemakaian huruf. Jangan di skip. Ya, jangan di skip ya. Penting nih. Oke, mari kita mulai. Check it out. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup ejaan, yaitu pemakaian huruf. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian EYD atau ejaan yang disempurnakan. EYD diartikan sebagai tata bahasa yang disempurnakan. Dengan kata lain, EYD atau ejaan yang disempurnakan adalah tata bahasa dalam bahasa Indonesia yang mengatur pengertian diksi atau pilihan kata dalam bahasa Indonesia. Dalam penulisan karya ilmiah, perlu adanya aturan tata bahasa yang menyempurnakan sebuah karya tulis. Karena dalam sebuah karya tulis memerlukan tingkat kesempurnaan yang mendetail. Selanjutnya yaitu ruang lingkup ejaan yang disempurnakan atau yang disingkat EYD. Ruang lingkup EYD mencakup 5 aspek, yaitu 1. Pemakaian huruf, 2. Penulisan huruf, 3. Penulisan kata, 4. Penulisan unsur serapan, dan 5. Pemakaian tanda baca. Namun kami di sini hanya akan menjelaskan tentang pemakaian huruf. 1. Pemakaian huruf. Ejaan bahasa Indonesia menggunakan 26 huruf di dalam abjadnya, dari A sampai Z. Beberapa di antaranya merupakan usaha memajukan ejaan bahasa Indonesia, sehingga dapat mengikuti perkembangan kosakatanya. Oke, yang selanjutnya itu ada huruf vokal. Huruf vokal adalah huruf yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia. Hurufnya itu terdiri dari A, E, I, O, dan U. Contoh huruf vokal itu di awal, posisi di awal, di tengah, dan di akhir. Contohnya misalnya huruf A, posisi awalnya api, posisi tengahnya contohnya padi, dan posisi akhirnya lusa, kata-kata lusa. Yang E, posisi awalnya enak, posisi tengahnya peta, posisi akhirnya tipe. Yang I, posisi awalnya itu, posisi tengahnya simpan, posisi akhirnya murni. Yang O, posisi awalnya oleh, posisi tengahnya kota, posisi akhirnya radio. Yang U, posisi awalnya ulang, posisi tengahnya bumi, posisi akhirnya ibu. Huruf konsonan bisa juga disebut dengan huruf mati. Huruf konsonan tidak bisa dibaca atau dieja jika tidak ada huruf vokal. Artinya, bila ada tulisan yang terdiri dari satu huruf ini saja, maka akan dibaca sulit. Selain itu, pengucapan huruf konsonan tanpa huruf vokal diantaranya juga akan sulit. Huruf diftong. Huruf diftong adalah gabungan vokal yang menghasilkan satu bunyi saja. Dilambangkan dengan ai, au, dan oi. Contohnya, kata pandai. Dalam ai di kata pandai ini menghasilkan satu bunyi. Berbeda dengan kata mencintai. Ai dalam kata mencintai menghasilkan 2 bunyi dan tidak termasuk dalam huruf diftong. Gabungan vokal disebut diftong apabila masih dalam satu suku kata yang sama. Sebaliknya, jika dalam satu suku kata yang berbeda, kata tersebut tidak disebut sebagai huruf diftong. Gabungan huruf konsonan dan pemenggalan kata. Gabungan huruf konsonan di dalam bahasa Indonesia terdapat 4 gabungan huruf yang melambangkan konsonan, yaitu KH, NG, NY, dan SY.
Selanjutnya, pemenggalan kata. Pemenggalan kata pada kata dasar dilakukan sebagai berikut. 1. Jika di tengah kata ada vokal yang berurutan, pemenggalan itu dilakukan di antara kedua huruf vokal itu. Yang kedua, jika di tengah kata ada huruf konsonan, termasuk gabungan huruf konsonan di antara dua buah huruf vokal, pemenggalan dilakukan sebelum huruf konsonan. Ketiga, jika di tengah kata ada dua huruf konsonan yang berurutan, pemenggalan dilakukan antara kedua huruf konsonan itu. Keempat, jika di tengah kata ada 3 huruf konsonan atau lebih, imbuhan akhiran dan imbuhan awalan, termasuk awalan yang mengalami perubahan bentuk serta partikel yang biasanya ditulis serangkaian dengan kata dasarnya, dapat dipenggal pada pergantian baris. Jika satu kata terdiri atas lebih dari satu unsur dan salah satu unsur itu dapat bergabung dengan unsur lain, pemenggalan dapat dilakukan satu di antara unsur-unsur itu atau pada unsur gabungan itu sesuai dengan kaidah A, B, C, dan D di atas. Misalnya fotografi. Nah, setelah kawan-kawan saya tadi menyampaikan materinya, mari kita simpulkan. Pasti kawan-kawan gak pandai nyimpulkan kan? Gak bisa nyimpulkan kan? Nah, makanya saya simpulkan. Kesimpulan ini tentang materi EYD, yaitu ejaan yang disempurnakan. EYD di sini diartikan sebagai tata bahasa yang disempurnakan. Dengan kata lain, EYD adalah tata bahasa dalam bahasa Indonesia yang mengatur pengertian diksi atau pilihan kata dalam bahasa Indonesia. Ejaan bahasa Indonesia itu menggunakan 26 bahasa. Itu mulai dari A sampai Z. Beberapa di antaranya itu merupakan usaha memajukan ejaan bahasa Indonesia sehingga dapat mengikuti perkembangan kosakatanya. Huruf-huruf tersebut terdiri dari huruf vokal, huruf konsonan, huruf diftong, dan gabungan huruf konsonan. Dalam EYD terdapat aturan-aturan untuk dapat disebut sebagai ejaan yang sempurna. Nah, itu dia tadi materi kita tentang EYD, ejaan yang disempurnakan. Nah, jadi di sini kami dari kelompok 2 Bahasa Indonesia berharap kawan-kawan semua dapat memahami materi kita pada hari ini.